Real Madrid sudah siapkan rencana buat Jude Bellingham usai kedatangan Kylian Mbappe. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti tegaskan peran Jude Bellingham tidak akan berubah menyusul kedatangan Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu musim panas ini. Publik sempat mempertanyakan peran yang akan diberikan Ancelotti pada kedua pemain itu. Real Madrid berhasil mengamankan perekrutan kapten Prancis di awal bursa transfer. Setelah kedatangan mantan bintang Paris Saint-Germain itu, muncul pertanyaan tentang siapa yang bisa menggantikan Bellingham. Beberapa laporan menunjukkan bahwa dia mungkin harus memainkan peran yang lebih dalam untuk menjaga keseimbangan skuad. Namun, Ancelotti menepis rumor yang menyebutkan bahwa pemain internasional Inggris berusia 21 tahun itu akan dipaksa bermain di posisi yang lebih dalam untuk menggantikan Kapten Les Bleus. Tidak ada yang berubah untuknya, katanya. Musim pertama, Bellingham sangat mengejutkan, karena dia menunjukkan kualitas yang fantastis, pria yang sangat dewasa. Musim berikutnya tidak akan berbeda. Dia akan menjadi salah satu pemain terbaik yang kami miliki, sangat mendukung tim dengan kualitasnya. Manajer asal Italia itu juga mendukung bintang Inggrisnya setelah mendapat kritik atas penampilannya di Euro 2024. Ini hanya pendapat, tetapi Bellingham bermain sangat baik di Euro. Sementara itu, meskipun Kepa Arrizabalaga sudah kembali ke Chelsea setelah dipinjamkan selama satu musim ke Madrid, masa depan pemain ini masih belum pasti. Tampaknya Kepa tidak masuk dalam rencana Enzo Maresca untuk musim mendatang. Ini terlihat saat dia berlatih terpisah dari para pemain tim utama setelah kembali ke pramusim di Cobham. Penjaga gawang berusia 29 tahun itu telah menarik minat dari Liga Arab Saudi. Tapi, ada juga rumor bahwa ia mungkin akan kembali secara permanen ke Madrid. Namun, kemungkinan itu tampaknya tidak mungkin menyusul pernyataan terbaru Ancelotti menjelang pertandingan timnya melawan The Blues. Al-Ittihad dikabarkan telah menolak tawaran Chelsea untuk Kepa pada musim panas ini. Tapi, diyakini masih tertarik pada pemain Spanyol itu, dan bisa saja kembali dengan tawaran yang direvisi sebelum jendela transfer ditutup. Real Madrid susun rencana cerdik transfer Alphonso Davies dari Bayern Munich. Real Madrid akan melakukan satu upaya terakhir untuk mengontrak Alphonso Davies musim panas ini, menurut media Spanyol. Real Madrid telah mengamankan permata mahkota bisnis musim panas mereka dalam diri Kylian Mbappe dan telah relatif tenang sejak saat itu. Alphonso Davies akan menjadi agen bebas musim panas mendatang dan Bayern Munich awalnya ingin menjualnya karena ia telah berulang kali menunjukkan dirinya tidak mau menandatangani kontrak baru. Namun, setelah penunjukan Vincent Kompany, ada semacam pemulihan hubungan antara klub dan pemain. Semenjak itu, tidak banyak yang berkembang di lini depan Alphonso Davies selain Presiden Kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeneß yang tidak berbuat baik pada klub dengan mengumumkan secara terbuka bahwa klub Bavaria itu tidak akan menyerah pada tuntutan bek kiri tersebut. Karena adanya berita tentang potensi Bayern Munich mempertahankan Alphonso Davies, Real Madrid dikatakan yakin bisa mengamankannya dengan status bebas transfer tahun depan, karena sang pemain sangat ingin pindah. Namun kini berita baru datang dari Jerman dan Spanyol. Menurut jurnalis Maximilian Koch, Bayern Munich belum menutup kemungkinan menjual Alphonso Davies musim panas ini. Ia mengklaim bahwa mereka akan memberinya satu tawaran kontrak terakhir yang bersifat terima atau tidak, dan jika ia tetap tidak mau menerimanya, mereka akan berusaha menjualnya bulan ini. Sementara itu, Relevo di Spanyol menegaskan bahwa Real Madrid bisa saja melakukan upaya terakhir untuk mendapatkan pemain berusia 23 tahun itu pada akhir Agustus untuk memberi Bayern Munich kesempatan mengambil keputusan. Kedua laporan yang terbit pada hari yang sama ini tampaknya tidak saling eksklusif. Jika Alphonso Davies menolak tawaran baru Bayern Munich, mereka akan membuatnya tersedia. Dengan Real Madrid siap untuk menerkamnya, Los Blancos tampaknya masih bisa mendatangkan pemain lain meskipun Carlo Ancelotti menegaskan bahwa skuad untuk musim baru sudah ditetapkan. Moncer di Real Madrid, Vinicius Junior dipercaya bakal rengkuh Ballon d'Or. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti cukup yakin Ballon d'Or di tahun ini atau 2024 akan menjadi milik pemainnya. Ya, Vinicius Junior disebutnya sebagai pemain yang akan meraih penghargaan bergengsi itu. Vinicius Junior semakin moncer bersama Real Madrid, ia berhasil menjadi pengganti sepadan Cristiano Ronaldo dalam mengantar kejayaan Los Blancos. Musim lalu atau tahun 2023 sampai tahun 2024, ia punya kontribusi besar membawa El Real merengkuh gelar ganda, La Liga dan Liga Champions.
Vinicius Junior akan memenangkan Ballon d'Or menurut saya, ujar Carlo Ancelotti. Bagi Carlo Ancelotti, alasan ia menjagokan Vinicius Junior sebagai kandidat kuat peraih Ballon d'Or adalah penampilan yang mengesankan sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Tidak hanya pemain asal Brasil itu, nama Dani Carvajal juga dianggap bisa bersaing di Ballon d'Or. Carvajal juga melakukannya dengan sangat baik. Dia memenangkan La Liga, Liga Champions dan mencetak gol di final, kemudian memenangkan Euro 2024. Tapi Vinicius pemain berbakat, muda, dia memenangkan La Liga, memenangkan Liga Champions dengan mencetak gol di final dan semifinal. Jangan lupa, dia mencetak 2 gol di Munchen, lanjut Ancelotti. Real Madrid sangat berjaya sepanjang musim lalu. Ancelotti tidak melupakan nama Jude Bellingham, gelandang muda berbakat yang ikut menjadi kepingan kesuksesan Los Blancos. Bellingham punya kans besar merebut Ballon d'Or andai tidak kalah dari Spanyol di final Euro 2024. Demi Real Madrid, Aymeric Laporte siap tinggalkan kontrak di Al Nassr. Demi gabung Real Madrid, Aymeric Laporte siap putus kontrak dan tinggalkan Al Nassr di musim panas ini. Diungkapkan surat kabar Al Yaum di Arab Saudi, bek andalan Al Nassr berniat untuk memutus kontraknya dengan salah satu klub raksasa Arab tersebut demi mengenakan jersey Los Blancos yang penuh gengsi. Melalui agennya, pemain berusia 30 tahun itu mendesak untuk tinggalkan Al Nassr, dan perkembangan ini diberitakan telah memicu digelarnya pertemuan darurat antara Direktur Olahraga Al Nassr, Fernando Hierro, pelatih Luis Castro, dan Presiden klub, Al Muhaidib. Meski demikian, sumber terdekat di dalam klub itu membantah bahwa mereka akan segera mengambil tindakan. Real Madrid yang masih belum bisa melupakan kegagalan mereka datangkan Leny Yoro akibat dibajak Manchester United, tengah pertimbangkan untuk merekrut bek tengah baru. Walau Madrid tak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan, Laporte dinilai sebagai opsi yang pas. Walau masih memiliki sisa kontrak 2 tahun lagi di Al Nassr, sejumlah laporan menyatakan Laporte tak puas dengan Liga Pro Arab dan berniat pindah lagi ke Eropa. Madrid menginginkannya, dan pelatih Carlo Ancelotti diberitakan tertarik pada pemain itu. Namun, tantangan besar menghadang Madrid, karena mereka harus membayar biaya transfer yang tak murah. Itu berarti, Laporte harus menegosiasikan kepergiannya dari Al Nassr dengan biaya yang rendah, bahkan tanpa biaya. Laporte gabung Al Nassr pada musim panas 2023, di mana ia didatangkan dari Manchester City dengan ongkos 27,5 juta euro. Saat ini, Laporte disebut-sebut tergiur dengan peluang bahwa ia akan bermain di klub sebesar Real Madrid, di mana ia akan berada dalam satu lineup dengan para pemain besar, seperti Eder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba dan Jesus Alejo. Dengan Alaba yang terus mendekati pulih dari cedera lutut yang dialaminya di bulan November, dan ketidakjelasan karir serta permainan Alejo, Ancelotti pun memberi lampu hijau pada Laporte untuk bergabung, jika dia tersedia. Bagi Laporte, untuk tinggalkan Al Nassr dia harus bisa mencapai kesepakatan finansial yang memperbolehkan transfer bebas, karena klub Arab Saudi itu tentunya sangat ketat dalam hal keuangan. Meski demikian, Laporte sangat ingin memanfaatkan peluang untuk berjaya bersama Madrid, walau di Bernabeu ia akan menerima gaji lebih rendah. Laporte diketahui teken kontrak 3 tahun di Al Nassr dengan gaji 24 juta euro per tahun. Dia siap potong gaji di Madrid dan lupakan 48 juta euro lainnya yang belum dibayarkan Al Nassr. Saat ini, Ancelotti diberitakan sabar menunggu Laporte. Pelatih 65 tahun itu memandang perekrutan Laporte akan menjadi tambahan amunisi yang sangat menjanjikan. Namun, agar langkah ini terwujud, kita semua harus melihat Al Nassr mau melunakkan pendirian mereka terhadap Laporte.